Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai ngaji kitab yang baru setelah hatam Sulaimul Taufik. Idza faragta fansab. Kita ngaji dari kitab satu ke yang lain dalam rangka juga mengamalkan ayat ini. Selesai ngaji kitab satu, kita ngaji kitab yang lain. Namun kita dapat barokah. Ada kitab Nasrul Ibad, ada kitab Wasilatul Ibad, ada kitab Irsyadul Ibad. Sama-sama ibad. Pilih yang mana? Siapa paling sesuai ini? Sesuai. Pernah sarang kitab nih. Siapa masih paling pas? Irsyadul Ibad. Kita kirim Fatihah dulu pada musannif. Kata guru saya, ketika engkau belum dibutuhkan futuh, jangan kecil hati. Futuh itu kesadaran, pengertian yang secara mendalam terhadap isi kitab yang diinginkan untuk memahamkan kepada umat oleh musannif. Maka salah satu cara kita kirim Fatihah kepada musannif. Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad lil Imam Al-Fadil wal Imam Al-Wasil Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Nafa'allahu bihi amin. Al-Fatihah. Asli kayak apa konik nih, kitab konik. Bernama konik PDF kan. Cara ngaji konak. Nah, kita ngaji konten saja. Maksudnya konten juga yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makin kita baca pemahamannya, konten, isi. Kitab ini dimulai dengan biasa kitab-kitab pasti wajib hukumnya berhamdalah dan bersolawat. Terus uniknya kitab Irsyadul Ibad ini ada moto, apa moto? Semboyan. Itu di atasnya lafaz bismillah. Di atas baca akhir. Ta'allamul Arabiyyah wa'allimuha linnas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada sesama manusia. Makanya kitab-kitab kuno itu masih tetap dipertahankan tapi bahasa si wajib untuk bahasa Arab ini Al-Quran. Oke. Selain Al-Quran boleh langsung diterjemahkan. Cuma rata-rata penerjemahannya modelingan. Manu pegon, manu gandul, manu jenggot. Ditulis nanti bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa rata-rata sebut. Tapi menggunakan huruf hijai, pegon. Agar originalitas pemahaman untuk bahasa Arab kan terpenuhi. Dan salah satu wasiat kita adalah belajar bahasa apa? Situng, karena Nabi kita orang Arab. Dua, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Terutama di Teluk penduduk ahli surga nanti menggunakan bahasa. Jadi bahasa sempurna gitu, bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah, bahasa ahli surga. Mudah-mudahan kon dipastikan ahli surga, mungkin tahu usah belajar bahasa Arab. Penter otomatis keng pakai dengan akhirat. Intinya di pulau ngablu aja bahasa Arab gitu. Oning pulau ngablu. Letolian tak mengerti paham makna. Baca aki sekilas-kilas. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati. Bagus sekali tarkibnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwati. Pada kitabun
dipercepat gitu lagi, tak usah dibacakan satu persatu. Sama itu aku namakan kitab ini Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad. Kira-kira bahasa Indonesianya, irsyad itu petunjuk kepada ibad, hamba-hamba, ila Sabilir Rasyad, kepada jalan petunjuk rasyad, hidayah. Jadi petunjuk ke arah petunjuk, ke arah hidayah. Bagian minallah al-jawab. Riwayat hadis Bukhari menyebutkan, menyetir hadis Bukhari, saya terkenal, dan ini menjadi hadis pertama dalam Arba'in Nawawi. Riwayat Umar bin Khattab, sampai itu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ila akhir. Qala Allah Ta'ala, dimulai dari awal babul iman, bab tentang iman. Allah berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ai u'budu ini maksudnya wahidu. Ditafsiri dalam kitab Irsyadul Ibad juga, wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah, u'budu, sembahlah atau jadilah hamba. Itu maksudnya wahidu, tauhidkanlah, murnikanlah tauhid kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tauhidkan sepenuhnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lanjut ayat di surat Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan. Nah, ini ditafsirkan di sini khalaqa. Ja'ala sama khalaqa itu mirip. Dulu pernah saya terangkan. Tapi kalau khalaqa itu menjadikan dari sesuatu yang belum pernah ada. Tapi kalau ja'ala menjadikan fungsi yang sudah ada menjadi fungsi yang baru yang lain. Allah menciptakan bumi. Itu khalaqalakum al-ard. Tapi di sini ja'ala lakumul ardo, menjadikan fungsi bumi itu sebagai firasya. Paham maksudnya? Allah menciptakan kayu, kemudian oleh tukang kayu dibuat menjadi mihrab. Allah menciptakan bumi. Setelah diciptakan bumi ini dihampar dan dijadikan. Nah, jadikan itu bahasa Arabnya ja'ala, firasya. Firasya itu hamparan, di mana kita bisa menikmati hamparan bumi ini meskipun hanya sekitar sepertiga hamparan daratan yang ada di muka bumi. 2/3-nya lautan, hamparan permukaan yang daratan. Was-samaa'a bina'an saqfan, dan Allah jadikan langit itu, jadikan ya ja'ala, Allah khalaqa, menciptakan langit, cuman fungsi langit itu dijadikan ya binaan saqfan, alias sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dari air itu Allah keluarkan dari muka bumi ini bermacam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fenomena musim semi itu sepersekian persennya mirip seperti kita di bulan November. Fenomena awal musim penghujan, kemarau panjang, pas hujan sekalian tuh kali, biasanya kan pikir-pikir lorong kering, moro pas nyelupi apa namanya, tomburung seborong. Bahkan di rumah itu sudah dibuat apa namanya, mau diampar, mau buat musola, karena belum atapnya belum selesai, amparan tanahnya itu sudah dikasih batu, kenapa? Batu koral namanya, karena masih ada sisa-sisa tanah. Pakun tomburung seborong tanya. Itu barokah naik. Ini dalil rizqan lakum, rezeki bagi. Nah, atas semua hal itu, fala taj'alu lillahi andada, jangan pernah kita menduakan Allah
syuraka fil ibadah. Syirik dalam ibadah. Ini dosa yang paling parah. Dosa yang paling parah. Dan riya itu syirik khafi, syirik kecil. Hati-hati. Murnikan ibadah, ikhlaskan ibadah, mukhlishina lahuddin. Maka dikecam orang-orang yang sholat di dalam surat Al-Maun gara-gara dia itu yuraun. Fawailun lil musallin alladzina hum yuraun. Yang sholatnya itu riya, gun cuma atau yang bas ore. Maka sholat yang paling berat itu sholat tahajud. Kenapa? Potensi dilihat orang itu nyaris tidak ada. Sholat yang paling gampang dilihat orang itu sholat Jumat sama sholat Maghrib. Lembur. Besok pertama datang di budi yampar. Beri nyaman. Jabat ya. Datang di budi. Itu tidak sunnah sebenarnya. Datang pertama sunnahnya datang di saf pertama. Datang di budi belakangan dia duduknya di saf belakang. Yang terjadi sebaliknya. Bian datang ke ada ping namping budi. Mau tak sunnah nih. Jadi ajak kesadaran ini mari kita bina. Jumatan datang keluar tapi duduknya di depan. Bukan tawaduk namanya itu, datang depan, datang duluan duduk di belakang. Nampak. Saya seneng nampak nih kan, nampak. Ketampak rezeki nih. Tapi sebaliknya bagi kita yang datang belakangan ya nyalip kacer. Maksudnya nyalip kacer paham gitu. Tidak baik gitu. Berjalan di antara tuh lutut atau punggung orang. Caranya begitu ada orang sholat sunnah di situ salaman maju boleh ketika ada saf kosong di depan. Tapi usahakan saf terdepan itu diisi terlebih dahulu. Itu hati-hati betul bab ibadah, terutama ibadah mah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah menandingkan segala sesuatu pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lam annahul khaliq, dan kalian tahu bahwasanya Allah itu sang khaliq, pencipta satu-satunya. Wala yukhlaqun, dan tidak dicipta. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq, dan tidak ada satupun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ancaman dari Allah itu banyak dan tegas di Al-Quran. Ini kan kesaki bab iman, babul iman. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Naran syadidah. Barang siapa tidak mau beriman pada Allah dan Rasul, kami siapkan bagi orang yang kafir itu, kafir iman, siksa yang berat. Wa akhraja Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajulun syadid bayadus thiyab. Ini hadis sudah pernah kita baca dalam Sahih Bukhari. Cuma karena kita tafaulan dengan hadis ini, tetap saya bacakan secara sekilas, cuma langsung saya sampaikan intinya. Karena sudah pernah kita baca dalam kajian Sahih Jawahirul Bukhari. Ini hadis bab iman, bab Islam, dan bab ihsan. Rukun 652. Rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 2. Ini saya tidak perlu bacakan lagi hadisnya, panjang memang hadisnya. Suatu ketika datang seseorang sangat putih, tampan, tidak kenal satupun di antara kami para sahabat siapa dia. Tidak kelihatan dia itu datang dari mana. Tahu-tahu datang menyangsungnya para Rasulullah, langsung duduk di depan, langsung nanya, mal iman. Dijawab oleh Nabi, al-iman, rukun Islam, rukun iman yang 6. Kemudian orang itu, sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Kaget kami para sahabat. Dia bertanya, dia membenarkan. Terus dia bertanya lagi, mal Islam ya Rasulullah. Rukun Islam disebut oleh Nabi. Sadaqta, engkau benar. Jadi nanya seakan-akan ngetes. Umal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi,
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukun ihsan itu dua. Engkau beribadah sepenuhnya yakin pada Allah bahwa engkau sedang menghadapnya, dan atau engkau yakin bahwa Allah sedang melihat. Itu rukun ihsan. Terus ditanya lagi, mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Nah, Nabi langsung menjawab, seakan-akan membuka kata kunci, siapakah orang laki-laki misterius ini? Ya, apa sabda Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti kira-kira satu, yang bertanya bisa lebih Tahu. atau sama-sama tidak Tahu. Kemudian nanya lagi Nabi, wa ma syaratuha, ciri-cirinya apa kalau kamu tidak tahu ya Muhammad kiamat kapan? Ciri-cirinya apa? Nah, kemudian Nabi pun menjelaskan ciri-cirinya begini. Lantas dia pun pamit. Ini saya percepat hadisnya, kalau dibacakan satu-satu ya lama hatamnya. Lantas orang itu pamit. Kemudian setelah pamit nyuruh, menurut riwayat, salah satu riwayat Nabi itu nyuruh pada salah satu sahabat untuk ngejar atau ngetes, untuk bertanya Nabi, siapakah, tahukah di antara kalian siapakah yang tadi bertanya pada Nabi pun dijawab, sahabat pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang baru beliau membuka. Dia itu adalah malaikat Jibril yang tasyakul, menyerupakan diri kepada seorang laki-laki yang tampan, yang tidak diketahui asal mana. Nah ini salah satu atau satu-satunya yang menurut riwayat Nabi itu pernah didatangi dan disaksikan oleh para sahabat dalam rupa seorang laki-laki yang tidak dikenal. Seringkali karena malaikat Jibril itu menyerupakan diri kepada sahabat Nabi yang bernama, masih ingat? Dihya al-Kalb, sahabat Nabi yang tampan sekali. Tapi Nabi tahu bahwa beliau itu bukan sahabat manusia, tapi sahabat dari malaikat Jibril. Dari tanda-tanda khusus yang hanya Nabi Rasulullah yang tahu. Nah, dalam hadis ini rupanya malaikat Jibril tidak menyerupakan dirinya kepada sahabat Dihya al-Kalb. Buktinya sahabat yang lain tidak nunjuk. Kadang kan, oh itu Dihya al-Kalb, sahabat kami, ternyata bukan, seorang laki-laki yang tidak dikenal. Tapi intinya kontennya sabda Nabi di akhir hadis ini, zalika Jibril atau zaka Jibril. Tadi itu yang nanya ya Jibril, malaikat Jibril. Yu'allimukum dinakum. Dia itu datang mengajarkan agama kepada kalian. Nah, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Nah, ini sudah pernah kita kaji dalam kitab Jawahirul Bukhari. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah taala. Jadi kira-kira yang sudah kontennya sudah pernah kita bahas, saya percepat. Oh ini saya scroll langsungnya biar cepat hatam. Mudah-mudahan dapat tambahan ilmu barakah manfaat. Isyadul ibad ila sabilir rasyad. Satu ini kita hatamkan insyaallah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.